Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Hasanuddin Faris, NIM 222-1030-102-4, semester 7 Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kopri yang telah diberikan oleh dosen penguji. Yang pertama, pilihlah salah satu ayat tentang dakwah, baca ayat tersebut dan jelaskan asbabun nuzulnya. Jelaskan pula pendapat Anda terkait ayat tersebut dalam konteks dakwah di era sekarang. Yang pertama, ayat yang saya pilih di sini adalah Quran surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul adzim. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Asbabun nuzul ayat ini ialah ayat ini turun sebagai arahan Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau menghadapi berbagai penolakan dan sifat keras dari kaum musyrikin. Allah menegaskan bahwa dalam berdakwah, Nabi harus tetap menggunakan pendekatan yang lembut, penuh kebijaksanaan, dan tidak terpancing emosi. Jadi, pada intinya, ayat ini datang untuk menegaskan bahwa dakwah tidak boleh dilakukan dengan kekerasan, tetapi dengan cara yang berhati-hati, sopan, dan persuasif. Pendapat saya dalam konteks dakwah sekarang, ayat ini sangat relevan. Di zaman sekarang, di era digital, masyarakat sensitif dengan cara penyampaian. Jika pendekatan dakwah terlalu keras, orang cenderung menjauh. Karena itu, dakwah perlu memakai gaya komunikasi yang halus, ramah, dan kreatif. Misalnya lewat konten video, podcast, media sosial, dan lainnya. Pesan yang disampaikan dengan santun jauh lebih mudah diterima oleh masyarakat dibanding dakwah yang bernada menghakimi. Intinya, dakwah hari ini harus tetap mengikuti prinsip ayat ini, bijaksana, lembut, dan menghargai pendengar. Soal yang kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang dakwah dan komunikasi, serta bagaimana keduanya saling berhubungan dalam konteks masyarakat masa kini. Dakwah dan komunikasi serta hubungannya di masa kini. Dakwah adalah proses mengajak manusia kepada kebaikan, sementara komunikasi adalah cara menyampaikan pesan agar bisa dipahami oleh audiens. Keduanya sangat berkaitan karena dakwah hanya akan efektif jika metode komunikasinya tepat. Di era sekarang, dakwah harus memanfaatkan teori komunikasi modern, memahami karakter audiens, serta menguasai media-media digital agar pesan-pesan keagamaan dapat tersampaikan dengan lebih menarik dan efektif. Soal nomor 3, ceritakan pengalaman Anda saat pertama kali masuk Prodi KPI. Profesinya apa yang Anda cita-citakan setelah lulus nanti? Jelaskan alasan memilih profesi tersebut dan bagaimana Anda mempersiapkan diri. Pertama kali ketika saya masuk Prodi KPI, saya sempat mengira bahwa pembelajaran hanya sebatas pencakupan presenter. Namun setelah masuk, saya baru mengetahui bahwa KPI ini mencakup jurnalisme, media massa, produksi konten, komunikasi digital, dan pemahaman dunia media secara menyeluruh. Cita-cita saya adalah menjadi wartawan berita. Alasan saya memilih profesi ini karena dunia jurnalisme merupakan bidang yang saya pelajari di konsentrasi jurnalistik, dan saya merasa cocok dengan dinamika serta tantangannya. Untuk mempersiapkan diri, saya mulai belajar mendengar pengalaman dari para dosen yang pernah terjun langsung di dunia pers, memahami teknik penulisan, dan membiasakan diri dengan lingkungan media. Itu menjadi langkah awal untuk memasuki dunia jurnalistik profesional. Soal yang keempat, uraikan urgensi Prodi KPI di era digital dan komunikasi saat ini. Bagaimana peran penting Prodi KPI dalam pengembangan dakwah dan komunikasi di tengah perkembangan teknologi? Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam memiliki urgensi yang sangat besar di era digital karena perkembangan teknologi komunikasi mengubah cara masyarakat menerima dan mengelola informasi. Masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan ceramah konvensional, tetapi lebih banyak mengakses dakwah melalui media sosial, video, podcast, dan berbagai platform digital lainnya. Disinilah Prodi KPI mengambil peran penting. Pertama, Prodi KPI membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami teori komunikasi modern, literasi media, analisis audiens, serta teknik produksi konten digital. Kemampuan
ini sangat diperlukan untuk menghasilkan dakwah yang lebih kreatif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, KPI membantu mengembangkan dakwah yang lebih luas jangkauannya melalui pelatihan penyiaran, videografi, jurnalisme, dan komunikasi digital. Lulusan KPI dapat menciptakan konten dakwah yang tidak hanya informatif tetapi juga menarik secara visual dan mudah diterima. Selain itu, di tengah maraknya hoax dan konten keagamaan yang tidak akurat, KPI hadir untuk membentuk komunikator muslim yang kompeten, beretika, dan mampu menyampaikan pesan keagamaan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, Prodi KPI memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas komunikasi publik sekaligus memperluas dakwah melalui teknologi komunikasi modern. Nomor 5. Jelaskan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung dakwah. Sebutkan contoh-contoh penerapan teknologi dalam kegiatan dakwah dan komunikasinya. Teknologi memiliki kemampuan untuk memperluas dakwah tanpa batas ruang dan waktu. Dengan teknologi, pesan dakwah dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Teknologi dalam dakwah juga membantu pesan lebih mudah dipahami melalui visual, audio, dan interaksi dua arah. Contoh penerapan teknologi dalam dakwah antara lain YouTube dan TikTok digunakan untuk mengunggah video ceramah, kultum, edukasi keagamaan, konten pendek motivasi Islami, serta penjelasan isu-isu keagamaan dengan format visual yang menarik. Yang kedua, podcast dipakai untuk menyampaikan materi dakwah dengan gaya percakapan yang lebih mendalam dan santai, sehingga cocok untuk pendengar yang membutuhkan penjelasan panjang. Yang ketiga, Instagram dan Facebook menjadi media penyebaran poster kajian, infografis keislaman, dakwah ringan, dan pengumuman kegiatan keagamaan. Yang keempat, live streaming, Zoom, YouTube Live, Instagram Live memfasilitasi kajian jarak jauh, tanya jawab langsung dengan jamaah, serta dakwah yang interaktif. Yang kelima, website atau blog dakwah berfungsi sebagai pusat literasi keagamaan, artikel tafsir, fikih, dan materi-materi edukatif yang bisa dibaca kapan saja. Yang keenam, aplikasi Islami seperti aplikasi Al-Quran digital, jadwal kajian, kelas dakwah online, hingga platform donasi untuk kegiatan sosial dan keumatan. Melalui teknologi, dakwah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat termasuk generasi muda yang lebih aktif di dunia digital. Soal nomor 6, jelaskan pentingnya komunikasi antar budaya dalam dakwah. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam komunikasi antar budaya dalam konteks dakwah dan bagaimana solusinya? Komunikasi antar budaya sangat penting dalam dakwah karena masyarakat saat ini hidup dalam lingkungan yang multikultural, baik dari segi bahasa, adat, nilai, maupun cara pandang. Dakwah yang tidak memahami budaya audien dapat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, resistensi, atau bahkan konflik. Oleh karena itu, komunikator dakwah harus mampu menyesuaikan pesan dan cara penyampaian dengan latar belakang budaya yang berbeda. Tantangan komunikasi antar budaya dalam dakwah antara lain: yang pertama, perbedaan bahasa yang dapat menyebabkan pesan tidak tersampai dengan tepat. Yang kedua, perbedaan nilai dan norma sehingga penyampaian dakwah rentan dianggap menyinggung atau tidak menghormati adat setempat. Yang ketiga, stereotip dan prasangka yang menghambat penerimaan dakwah. Yang keempat, sensitivitas identitas dan budaya yang membuat audien mudah tersinggung jika pendekatan tidak dilakukan dengan hati-hati. Solusinya, yang pertama ialah memahami budaya audien sebelum menyampaikan dakwah, termasuk adat bahasa dan kebiasaan lokal. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan, empatik, dan inklusif, serta menghindari istilah-istilah yang dapat menyinggung. Yang ketiga, menyampaikan nilai-nilai universal seperti kejujuran, kasih sayang, dan toleransi agar pesan mudah diterima lintas budaya. Yang keempat, menghindari sikap menghakimi dan lebih mengedepankan dialog dua arah. Yang kelima, menyesuaikan gaya komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, agar budaya selaras dengan norma audien. Dengan memahami aspek-aspek tersebut, dakwah dapat berjalan dengan lebih harmonis, inklusif, dan efektif di tengah keberagaman masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari soal-soal pertanyaan kompre. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.